Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman TV Pramuka. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya pembina di Pangkalan SMK Permata 1 dan 2. Nah, mohon izin saya untuk sekedar sharing tentang poin SKU penegak laksana di poin 3 dan di poin 4. Nah, pada poin ini disyaratkan bahwa seorang penegak laksana harus mampu berdiskusi. Nah, selain mampu berdiskusi, harus mampu juga memimpin sebuah diskusi, bahkan harus mampu memutuskan atau mengambil keputusan. Nah ini. Nah, tapi sebelum kita berdiskusi, sebelum kita mengikuti jalannya diskusi, kita harus tahu dulu apa itu diskusi. Jadi diskusi itu adalah sebuah pertemuan untuk bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan. Nah, di sini ada pertemuan, berarti ada dua orang atau lebih yang saling mengemukakan pendapatnya, yang saling menyampaikan pandangannya. Inilah yang disebut dengan diskusi. Nah, apa tujuan dari berdiskusi? Tujuannya adalah menemukan solusi atau jalan dari sebuah persoalan yang sedang dibahasnya itu. Nah, ada diskusi, ada debat, dan ada ngobrol. Ini menarik, ada tiga hal yang secara proses sama-sama berinteraksi dua orang atau lebih. Namun pada dasarnya ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan ini sangat prinsip. Kalau diskusi itu lebih cenderung tukar pikiran, artinya kita tidak selalu ingin dibenarkan, karena kita bisa mengambil pelajaran dari pendapat orang lain. Nah, tapi kalau debat itu lebih cenderung pendapatnya ingin dibenarkan, ingin dimenangkan, sehingga kita suka mendebat pendapat orang lain. Nah itu. Nah, ada lagi ngobrol. Nah, kalau ngobrol itu lebih cenderung tidak ada arah. Kalau diskusi ada arahnya, ujungnya nanti kesimpulan dari permasalahannya, mendapatkan solusi. Tapi kalau ngobrol itu tidak ada arah, tidak ada tujuan yang jelas. Bahkan itu biasanya kita hanya sekedar mengisi waktu luang atau sekedar menambah keakraban. Nah seperti itu. Nah itulah perbedaannya. Nah sekarang bagaimana prinsip dasar dalam berdiskusi sebagai pegangan kita. Nah jadi kalau berdiskusi itu harus ada topiknya, ada pembahasan yang akan dibahas. Nah jangan sampai kita berdiskusi tapi tidak ada arahnya, tidak ada arah pembahasannya. Oleh karena itu harus ada topik atau persoalan yang dibahasnya gitu. Yang selanjutnya adalah menghindari perdebatan tanpa argumen yang jelas. Ketika sudah ditentukan sebuah kesimpulannya oleh pemimpin diskusinya gitu ya, nah itu tidak perlu ada perdebatan lagi, karena seorang pemimpin yang memimpin jalannya diskusi itu harus sudah bisa mempertimbangkan kemaslahatan atau mempertimbangkan manfaat dari keputusannya. Nah, inilah makanya kalau setiap anggota penegak laksana itu harus mampu memperhatikan setiap kondisi. Kira-kira ini pendapat manfaatnya lebih besar atau lebih besar keburukannya. Nah itu harus dipertimbangkan. Sehingga ketika sudah ditentukan sebuah solusinya, sudah tidak usah diperdebatkan lagi, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah peserta diskusi harus aktif. Nah ini, peserta diskusi bukan sekedar hadir, datang, duduk, bukan seperti itu, tapi harus aktif menyumbangkan pendapatnya, pemikirannya, sehingga diskusi akan berjalan dengan baik. Kalau kita berdiskusi hanya satu arah, hanya pemimpinnya aja, hanya ketua diskusinya aja yang menyampaikan, memaparkan topiknya tanpa ada timbal balik saran, pendapat dari peserta yang lain, maka diskusinya tidak berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin menyangkal atau ketika kita ingin menyanggah sebuah pendapat dari orang lain, maka kita harus kritis dan etis. Jadi kritis dan etis ini harus diterapkan. Kenapa? Banyak orang yang menyanggah pendapat orang lain dengan tidak etis. Nah ini tidak baik. Apalagi sampai menjatuhkan
sampai menjelek-jelekan. Nah, itu jangan dilakukan seperti itu ya. Jadi prinsipnya yang berikutnya adalah kritis tapi etis seperti itu. Dan selanjutnya berbicara atau berpendapat berdasarkan data atau fakta. Jangan sampai kita berbicara hanya mengemukakan hal-hal yang tidak ada datanya atau secara nyatanya di lapangan itu tidak ada. Artinya hanya omong kosong saja, tidak bisa seperti itu. Makanya setiap pendapat itu harus ada data atau fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan, itu maksudnya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan jika pendapatnya itu dipilih nanti, seperti itu ya. Dan berikutnya di dalam berdiskusi ini ingat tidak ada pemenang. Nah, ini berbeda dengan perdebatan. Di sini tidak ada pemenang, artinya setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin dalam berdiskusi itu harus dipastikan kemaslahatannya yang tadi. Nah, ketika kita tidak dipilih pendapat kita, itu bukan berarti kita kalah. Nah, adapun keputusannya pun harus dipastikan baik, manfaat untuk orang yang berbeda pendapat juga. Nah, itu. Jadi keputusannya itu harus secara menyeluruh manfaatnya, sehingga tidak dirasa menang atau kalahnya. Artinya walaupun pendapat kita tidak diterima, tapi kita mendapatkan manfaat baik dari pendapat lain yang diputuskan, yang disimpulkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja prinsipnya. Ada lagi sekarang bagaimana kita berdiskusi di masa pandemi. Nah, ini menarik ya. Saat ini kan kita masih masa pandemi. Nah, apakah kita karena kita tidak boleh dekat, tidak boleh berjabat tangan secara langsung, ini apakah kita masih bisa berdiskusi? Bisa. Kita bisa menggunakan metode daring ya dalam jaringan. Kita bisa menggunakan aplikasi atau kita bisa menggunakan media sosial. Walaupun pada dasarnya diskusi itu sebuah pertemuan tadi yang dikemukakan di awal, tapi untuk saat ini itu ada cara lain untuk meminimalisir pertemuan yang beresiko. Nah, oleh karena itu jangan sampai di masa pandemi ini kreativitas kita, karya kita itu terhambat atau bahkan terhenti. Jangan sampai seperti itu. Tetap berkreativitas, tetap berkarya walaupun di masa pandemi. Dan teman-teman sahabat TV Pramuka tetap berdiskusi. Kenapa? Harus berdiskusi karena diskusi ini sangat bermanfaat dan harus dilatih. Kita tidak bisa langsung berdiskusi langsung bisa, nggak bisa. Ya, ini harus ada proses. Semakin sering kita berdiskusi, maka akan semakin mudah kita mengemukakan pendapat atau pandangan kita. Memang terkadang ada orang yang punya ide brilian, bagus idenya, tapi dia tidak terbiasa berdiskusi sehingga dia tidak mampu mengemukakan. Nah, ini permasalahan kita kebanyakannya seperti itu. Kita punya ide yang bagus, kita punya solusi dari sebuah permasalahan, tapi kita tidak terbiasa mengemukakan, akhirnya terhambat. Akhirnya ide atau pendapat kita tidak tersampaikan. Itu kan sebuah kerugian untuk kita. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat TV Pramuka, tetap berdiskusi walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan terakhir, nah sekarang untuk teman-teman sahabat TV Pramuka yang sudah melaksanakan diskusi, silakan temui pembinanya masing-masing agar SKU-nya poin 3 dan poin 4 dapat ditandatangan. Karena kita harus melanjutkan ke jenjang penegak pelaksana. Tetap semangat, tetap berkegiatan. Dan terakhir, jangan lupa kita patuhi, jalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, kita harus patuhi protokol kesehatan. Contohnya dengan memakai masker seperti ini. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat membuka materi-materi yang berikutnya yang lebih dalam lagi tentang diskusi. Karena pembahasan tentang diskusi ini sangat luas. Ini saya sampaikan hanya beberapa poinnya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.